Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, mantan staf anggota DPR Denti Noviani Sari menghadiri sidang perdana Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan laporan gelar doktor palsu yang digunakan anggota DPR Komisi 2 dari fraksi Hanura, Frans Agung Mula. Denti membeberkan sejumlah dokumen dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang digelar tertutup Kamis sore. Saat ditemui di DPR, Denti Noviani enggan memberikan keterangan pada awak media. Denti dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR Jakarta terkait laporan dugaan penggunaan gelar doktor palsu oleh anggota DPR Frans Agung Mula. Denti datang dengan membawa sejumlah map besar yang berisi bukti dokumen soal ijazah palsu Frans Agung. Diduga Frans sempat menyuruh Denti untuk mencantumkan gelar doktor dalam kartu namanya. Padahal Frans belum menyelesaikan studi S3 di Universitas Satyagama, Jakarta. Ya, makasih. Rekan-rekan P3, 4 agenda. Heboh ijazah palsu anggota DPR muncul setelah seorang mantan staf anggota Dewan melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan tentang dugaan penggunaan gelar palsu. Denti Noviani Sari adalah mantan staf anggota DPR Frans Agung Mula Putra. Kita tanyakan kebenaran laporan ini langsung kepada Denti yang bergabung dengan Kompas Petang dari gedung DPR saat ini. Selamat petang, Mbak Denti. Selamat petang, Mas. Ya, Anda melaporkan ada dugaan penggunaan gelar palsu hanya terbatas di kartu nama atau lebih dari itu? Kalau penggunaan gelar dokternya itu memang Pak Frans sebelumnya memang sudah memakainya di komisi ataupun di sebagainya. Kalau pembuatan kartu nama memang saya yang pegang gitu, dapat perintah langsung dari Pak Frans. Tapi lebih dari itu, apakah Anda juga tahu atau Anda mungkin terlibat langsung bagaimana juga penggunaan gelar palsu ini digunakan dalam hal-hal yang lebih penting selain dari penggunaan di kartu nama, kemudian di pelang nama, semisal seperti itu? Dugaan itu baru hanya dugaan sih. Seingat saya memang ada waktu pengambilan uang di MPR waktu sidang pertama setelah pelantikan. Sejauh mana Anda tahu soal informasi ini? Sejauh mana dugaan ini bisa Anda konfirmasi lebih dari 50% bahwa ini adalah benar? Saya masih megang soft copy-nya, cuma hard copy-nya saya udah ada di Sekjen. Oke. Dan tadi Anda juga baru saja dimintai keterangan di sidang kehormatan. Ada hal-hal apa saja yang ditanyakan kepada Anda tadi? Saya hanya dimintai keterangan terkait dengan laporan saya, masalah pemberhentian saya dan gelar dugaan palsu itu. Menurut Anda kenapa hal seperti itu ditanyakan kepada Anda? Apakah memang ada relevansinya alasan pemberhentian Anda dengan kasus ini saat ini? Saya hanya menjelaskan atas dasar apa saya melaporkan gelar palsunya dan karena sebelumnya kan memang saya diisukan dan difitnah sama Pak Frans sebelumnya. Atas dasar apa? Makanya saya angkat siapa yang salah. Pertanyaan yang sama kami ajukan kepada Anda saat ini, atas dasar apa Anda mencuatkan kasus ini? Karena pemberhentian saya yang sepihak itu, terus saya diisukan dan difitnah sama Pak Frans. Fitnah apa yang datang ke Anda? Saya memalsukan tanda tangan dan menggelapkan uang. Menggelapkan uang dan memalsukan tanda tangan. Akhirnya Anda membocorkan mengenai penggunaan gelar palsu ini. Iya, benar. Saya ingin tahu lebih dalam lagi mengenai apa yang tengah dijalani oleh Pak Frans, mantan atasan Anda di DPR dulu. Apakah sejauh ini pendidikan studi S3-nya masih dijalani? So far selama saya ikut dengan Pak Far, tidak ada Bapak mengikuti studi selama di DPR ya, tidak pernah mengikuti S3-nya. Tidak mengikuti studinya di S3. Maksudnya, jadi tidak pernah menghadiri perkuliahan satu kali pun atau bahkan tidak pernah kuliah S3? Tidak sama sekali, tidak pernah. Bagaimana dengan keterangan yang kami dapatkan bahwa Pak Frans ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Satyagama?
Memang saya sudah mengecek langsung ke Satyagama, Ya. kalau memang Pak Frans adalah mahasiswa di sana, namun dari angkatan 2004 sampai sekarang sudah coba dihubungin untuk mengganti NPM, nomor pokok mahasiswa. Jadi sampai sekarang saya ingin mengonfirmasi melalui keterangan Anda petang hari ini bahwa Pak Frans, mantan atasan Anda yang tidak lain juga adalah anggota DPR, tidak pernah menjalani perkuliahan satu kali pun untuk program S3 di Universitas Satyagama. Yang setahu saya selama saya bekerja belum pernah, tapi kalau memang sebelumnya saya tidak tahu, Mas. Ibu Denti, sekali lagi saya ingin mengonfirmasi apa yang menjadi alasan Anda untuk bisa mengangkat kasus ini. Tadi Anda katakan Anda diberhentikan secara sepihak, kemudian juga mendapatkan fitnah. Apakah hanya sebatas motif tidak terima dengan perlakuan seperti itu Anda lantas mencuatkan kasus ini? Iya. Karena pemberhentian saya dan isu dan fitnah itu yang saya angkat, gelar doktor Bapak itu belum selesai menyelesaikan studinya. Oke, apakah bisa saya katakan semudah itu bahwa ini adalah motivasi, katakanlah Anda ingin membalas dendam misalnya? Tidak ada dendam saya hanya sakit hati karena tidak ada keadilan buat saya. Dan Anda memang kebetulan tahu mengenai gelar yang disandang oleh Pak Frans? Iya benar, saya mengetahuinya. Anda juga sampai sejauh ini, Anda tentu sudah melaporkan, kemudian Anda punya motivasi sendiri tentunya seperti yang tadi Anda sudah sampaikan. Tapi lebih dari itu, Ibu Denti, saya ingin menanyakan kepada Anda, apakah ada pihak lain di balik laporan yang Anda sampaikan ini? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada motif lain. Arti tidak ada motif, katakanlah motif politis dan lain sebagainya? Tidak ada. Tidak Saya ada. dengan tegas menyatakan tidak ada. Ini juga tadi Anda sampaikan dengan tegas di sidang kehormatan? Iya. Ini atas Kami dasar ingin pribadi saya. mengetahui lebih jelas lagi. Anda baru saja melewati sidang kehormatan di DPR. Bisakah Anda gambarkan bagaimana suasananya tadi? Apakah Pak Frans juga turut hadir tadi di sana? Tidak, itu hanya saya yang dimintai keterangan masalah laporan. Laporan saya ke MKD. Oke, tapi Anda harus tahu atau mungkin Anda bahkan sudah sadar bahwa yang Anda hadapi ini adalah mereka-mereka yang bisa saya katakan adalah mereka yang punya kekuasaan, termasuk dari mantan atasan Anda. Anda tidak gentar dengan hal ini? Tidak. Karena saya merasa gelar palsu itu menyalahgunakannya sangat salah ya. Benar-benar bersalah gitu. Bukan saya yang diisukan dan difitnah Bapak yang bersalah seperti itu. Dan Anda sudah tahu fakta ini sebetulnya dari beberapa waktu sebelumnya. Kenapa tidak Anda bongkar dari jauh-jauh hari? Karena saya tidak ada niat apapun. Karena saya mengangkat ini karena sakit hati saya diberhentikan dengan tidak jelas alasannya. Dan tidak ada surat pemberhentian secara tertulis dari SK pun saya tidak terima. SK pemberhentian saya pun tidak terima. Artinya sampai saat ini Anda hanya sebatas ingin mempermasalahkan dari segi etik. Adakah Anda juga ingin menyampaikan ini ke pihak yang berwajib, polisi? Iya, ada. Kapan? Setelah selesai ini nanti dari MKD-nya. MKD ini sampai kapan akan berlangsung? Anda sudah dijadwalkan lagi akan dimintai keterangan berikutnya? Belum ada. Belum tahu? Belum ada. Saya ingin tahu ketika seorang atasan dengan bawahannya kemudian status hubungannya berubah menjadi mantan atasan dan mantan bawahan, bagaimana saat ini komunikasi Anda berlangsung dengan Pak Frans? Apakah Anda masih berkomunikasi dengan yang bersangkutan? Sama sekali tidak ada komunikasi. Dari mulai pemberhentian saya itu pun saya tidak ada komunikasi. Pak Frans tidak menanyakan kenapa sih Denti kamu sampai akhirnya mengajukan laporan seperti ini atas diri saya? Tidak ada. Tidak ada etiket baik dia untuk menanyakan seperti itu. Atau sebelumnya Anda juga tidak mengatakan, Pak Frans, saya tahu mengenai hal ini, saya akan sampaikan mengenai gelar palsu yang Anda gunakan dan lain sebagainya? Saya sudah mengirimkan surat somasi. Oke, apa tanggapan dari Pak Frans, dari pihak Pak Frans? Tidak ada jawaban, tidak ada jawaban.
Maka Kapan saya itu Anda sampai sampaikan lapor ke somasinya? MKD itu karena setelah pemberhentian dan diputus gaji saya awal Maret. Awal Maret. Dan Anda sudah berapa lama bekerja dengan Pak Iya. Frans? Dari awal pelantikan sampai Januari. Jadi belum terlalu lama, bisa saya katakan kurang dari 6 bulan? Iya, benar. Sejauh itu bagaimana hubungan Anda dengan Frans? Kenapa saya tanyakan ini? Karena kita juga perlu melihat apa kira-kira yang menjadi motivasi di balik kasus yang tengah mencuat. Karena tentunya ini adalah hal yang tidak sepele ketika seorang anggota dewan dituduh menggunakan ijazah palsu atau gelar palsu. Tidak ada motif apa-apa ya. Saya memang karena dasarnya saya diberhentikan dan saya dituduhkan seperti itu. Tidak ada motif lain. Tadi Anda sampaikan Anda juga berniat untuk menyampaikan laporan ini ke polisi. Setelah sidang MKD selesai, Anda sendiri sudah punya perkiraan kapankah hal itu akan Anda lakukan? Dalam sepekan ke depan, 2 pekan ke depan, atau mungkin lebih lama dari itu, atau mungkin lebih singkat dari itu? Saya belum tahu karena hasil sidang dari MKD belum ada keputusan. Saya belum tahu. Sekali lagi saya tanyakan, orang-orang yang ada di satu orang tentunya, Pak Frans yang menjadi tujuan Anda, mantan atasan Anda, yang Anda katakan menggunakan gelar palsu. Apakah Anda tidak khawatir bahwa apa yang akan Anda lakukan ini justru hanya menjadi sia-sia? Langkah-langkah apa yang akan Anda siapkan berikutnya? Saya merasa saya harus berusaha dan tidak menyerah, itu aja dulu. Itu saja cukup menurut Anda? Iya, saya akan maju terus sampai melaporkan ini ke pihak yang berwajib nanti. Tadi dalam sidang MKD, siapa saja yang hadir di sana bisa Anda sampaikan kepada kami? Saya tidak mengetahui banyak ya. Yang pasti beberapa anggota dewan dan ada Secara pimpinan jumlah ada juga. berapa tadi yang hadir di sana untuk meminta keterangan dari Anda? Saya nggak ingat, sekitar ada 5 lah. 5 orang lebih mungkin. Apakah ada juga pihak-pihak yang siap untuk mensupport Anda dalam kasus ini, ikut membela Anda, misalnya LBH mungkin atau yang lainnya? Apakah ada? Belum ada. Dan Anda hanya berniat untuk Belum ada. berjalan sendirian untuk bisa menuntaskan kasus ini? Saya kan ada lawyer, Mas. Oke. Anda dengan lawyer Anda tentu, dengan kuasa hukum Anda? Iya, benar. Jadi seperti itu, oke. Terima kasih Ibu Denti untuk keterangan Anda sampaikan kepada kami dalam Kompas Petang kali ini. Kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya kasus yang sudah Anda sampaikan laporannya ke pihak sidang kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.